Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Gesenin Ukunda 2. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti serial berikutnya. Polisi memasang polis lain di sekitar pantai. Kasim menemukan selendang merah di pinggir pantai yang terendam air. Kisah sebelumnya, Kasim berkata Majid akan mengerti pada saatnya nanti. Lakukan apa yang Kasim katakan. Ahmed seperti anak bagi Kasim. Ahmed akan melakukan apa yang Kasim katakan. Kasim akan menjelaskan dan Ahmed akan mengerti. Majid marah menganggap Kasim adalah pria nakal. Akhirnya Majid dibawa pergi, naik kapal pesiar ke suatu tempat. Majid naik bis untuk kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, Majid ditelepon Handan kalau ibu Majid ada di kantor polisi. Majid memberitahu Handan untuk tidak memberitahu ibunya, agar ibunya tidak malu. Majid menelpon pengacaranya akan mengirim 3.000 lira dan sisanya akan dikirim kemudian untuk mengurus kasus ibunya. Handan bertanya, mengapa dengan suara Majid? Apa yang terjadi kepada Ahmed? Majid dengan emosi berkata, siapa Ahmed? Siapa mereka itu? Apa yang dapat mereka lakukan kepada Majid? Apakah mereka pikir Majid datang ke Istanbul untuk mereka? Majid menggedor pintu rumah Sarah si herbalis dan minta agar Sarah memberitahunya apakah ia mempunyai kemampuan untuk mengobati orang. Majid datang ke Istanbul dengan satu mimpi dalam pikirannya. Jika tidak mampu, Majid akan pulang kampung ke Ankara. Sarah bilang ia tidak memanggil Majid. Kalau Majid ingin balik kampung, pulang saja. Apa peduli Sarah? Akhirnya Sarah membawa Majid untuk mengobati orang yang sudah 30 tahun tidak bicara. Jika orang itu bicara dengan Majid, berarti Majid jangan balik kampung. Majid memperkenalkan dirinya kepada orang itu dan meminta bantuan orang itu agar Majid bisa mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Majid memegang tangan orang itu dan teringat semasa kecil sewaktu ia ada di atas pohon. Ayahnya menangkapnya sewaktu Majid menjatuhkan dirinya dari atas pohon. Majid berkata kepada Sarah, orang itu akan bicara suatu hari nanti jika ia sabar. Sarah bilang Majid harus sabar bila berada di Istanbul. Setiba di rumah, Majid kedatangan Ahmed. Ahmed berkata, kakaknya Kasim sangat tidak hormat kepada Majid. Kasim mengawasi Majid dengan banyak pertanyaan mengenai Majid, karena ia akan terlibat dalam dunia politik. Kasim mengetahui ibu Majid menyerang kasino, maka ia memutuskan Majid tidak berhak ada di dalam keluarga. Ahmed berkata, ia juga marah kepada Kasim. Majid bilang Ahmed yang mengundangnya dan ia datang. Majid mohon agar Ahmed tidak mengganggu pikirannya. Tapi Ahmed minta diberi satu kesempatan lagi agar Majid mengenalnya. Ahmed tidak seperti Kasim. Ahmed akan meminta maaf setiap hari sampai Majid memaafkannya. Kalau perlu, Kasim akan minta maaf kepada Majid. Ahmed akan melakukan apapun agar tidak kehilangan Majid. Ibu Majid menelpon Majid, mengatakan ia sangat malu dan meminta maaf kepada Majid. Ibu Majid cerita, pengacara dari keluarga Isik datang, dan kasusnya menjadi cepat selesai. Majid langsung mendatangi kediaman Kasim. Majid marah mengapa Kasim mengikuti keluarganya dan membuat banyak pertanyaan tentang ibunya. Kasim yang mengundang Majid, maka Majid datang. Mengapa Kasim mengirim pengacara untuk ibunya? Majid berkata, ia bukanlah orang yang tepat untuk keluarga Isik. Ibu Majid berada dalam pengadilan. Majid bilang, Kasim adalah orang yang salah buat Majid. Majid adalah wanita yang mencoba berdiri di atas kedua kakinya. Sedangkan Kasim adalah orang penakut yang hidup di belakang pintu yang dijaga penjaga. Majid minta agar pengacara Kasim menjauh dari ibunya. Majid akan menanganinya sendiri. Majid bilang Kasim adalah orang yang harus menjauh dari Majid, keluar dari kehidupan Majid. Majid menerima telepon dari Esra yang mengucapkan terima kasih karena menyerahkan pekerjaan Majid kepada Esra. Esra akan selalu berdoa untuk Majid. Majid mencari pekerjaan di kafe karena membutuhkan uang. Majid tidak tahu kalau diikuti oleh Ahmed. Malam harinya, Majid mendapat karangan bunga yang diletakkan di depan pintu. Karangan bunga mawar merah itu dari Ahmed. Majid tidak tahu kalau Ahmed sedang mengawasi Majid dari CCTV. Pagi harinya, Majid mengajak anjingnya, Kirpik, jalan-jalan. Majid tidak tahu kalau Ahmed mengawasi Majid dari dalam mobil, melihat Majid berjalan bersama anjingnya.
Ahmed akan menunggu sampai Majid memaafkannya. Majid datang lagi ke penjual barang antik, ingin menanyakan berapa harga box peninggalan neneknya. Majid disuruh ikut lelang karena harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat. Majid berkata akan ada di samping Sarah selama training. Sarah memberitahu di akhir minggu ia dan Majid akan piknik di Pulau Besar. Akan ada banyak anak-anak dan klien. Sarah bilang Majid adalah wanita yang menarik. Majid mendapat kiriman bunga dari Ahmed dan menyuruh untuk membagikan bunga ke setiap orang di meja kafe. Tiba-tiba Majid menerima telepon dari seseorang yang memberitahu kalau ada wanita yang mabuk dan wanita tersebut dirampok. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya Nermin Isik. Nermin minta agar Majid datang dan membawanya pergi. Jangan menelepon polisi karena bisa mempermalukan diri sendiri. Nermin berkata Majid sangat cantik. Kasim ingin Nermin selalu cantik, tapi tidak berhasil. Diam-diam jurnalis memfoto semua kejadian Nermin dan Majid. Dalam perjalanan, Nermin mengatakan Majid berbau harum, lugu dan murni. Majid bilang ia mencampur herbal. Jika Nermin mau, Majid bisa membuatnya untuk Nermin. Setiba di rumah, Nermin berkata ia dirampok. Majid telah menyelamatkan Nermin. Kasim bertanya dari mana Nermin dan Majid. Majid bilang Nermin akan menjelaskannya. Kasim ngomel di hari yang penting, hanya hari ini saja. Kasim sangat memerlukan kehadiran Nermin, tapi Nermin tidak siap. Majid menyuruh Kasim menanyakan kepada istrinya ada apa dengannya. Akhirnya Majid mengunjungi acara lelang yang diadakan oleh keluarga Isik. Kasim berkata ia telah melihat kotak milik Majid. Kotak itu benar-benar sesuatu yang spesial. Majid bilang dia datang ke sini untuk mendapatkan uang. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Kasim. Dalam acara lelang, Kasim mengumumkan ia akan pergi ke Ankara dan tinggal di Ankara untuk sementara waktu. Kasim akan memproduksi obat untuk menyembuhkan orang, dan ia mencintai tanah kelahirannya. Kasim akan bekerja sama dengan Mel untuk memproduksi obat. Kasim juga menunjuk Mel menjadi pimpinan perusahaan, walaupun bukan saudara. Ahmed dan Cihangir hanya diam saja dan kecewa karena tidak jadi dipilih menjadi pimpinan perusahaan. Sera melihat Majid dan mengajak Majid untuk duduk bersama keluarga Isik. Tiba-tiba Yasemin berteriak sambil berlari menyuruh orang-orang untuk mengosongkan gedung lelang karena ada kebakaran di dalam gedung. Majid bertanya di mana letak barang-barang lelang. Majid masuk ke dalam kamar tempat barang lelang, tapi banyak asap tebal menyebabkan Majid pingsan. Dalam pingsannya, Majid serasa didatangi almarhum ayahnya dan berkata supaya Majid jangan menyerah. Ternyata Majid ditolong oleh Kasim. Majid ada dalam pelukan Kasim, disaksikan keluarga Isik dan tamu lelang. Ahmed ngomel mengapa Majid tidak memberitahunya kalau Majid ada di sini. Apakah kotak ini lebih berharga dibandingkan nyawa Majid? Majid mengeluh kotak peninggalan neneknya hancur. Satu-satunya harapan Majid untuk mendapatkan uang telah hilang. Setelah sampai di rumah, Majid kedatangan Kasim. Majid tidak tahu kalau gerak-geriknya di rumah diawasi oleh Ahmed melalui CCTV. Ahmed geram dan marah melihat ada tamu yang mendatangi kamar Majid. Ahmed menyuruh petugas hotel untuk mengetahui siapa orang yang ada di kamar Majid. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.